Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Mata Chen Xiang nampak gelap dan padat saat dia dengan kejam melihat punggung kelompok Xiaoyan yang perlahan menjauh. Sudut mulutnya berubah menjadi senyuman gelap dan dingin. Panatua Xuan, selidiki mereka. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang berani mengancamku. Menarik sekali. Kelompok Xiaoyan akhirnya turun dari lantai atas. Xiaoyan berhenti dan menoleh ke arah Ye Chong yang mengerutkan keningnya. Apakah Panatua Ye Chong mengkhawatirkan kelompok itu? Tanya Xiaoyan. Ye Chong menganggukkan kepalanya dengan tersenyum pahit. Sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Karakter mereka akan membalas dendam untuk segalanya. Kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Kata Ye Chong menghela napas. Tidak perlu khawatir, aku akan menerima taktik apapun yang akan mereka lakukan, kata Xiaoyan. Xinlan yang bosan menunggu sangat gembira saat melihat kelompok Xiaoyan keluar dan buru-buru berdiri. Bagaimana? Tanya Xiaoyan tersenyum. Orang tua itu akhirnya menyerah, kata Xinlan tersenyum. Namun aku tidak mendapatkan anggur 10.000 tahun. Tidak satu pun dari mereka yang memilikinya, kata Xinlan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan hanya mengangguk mendengar itu. Di satu ruangan nampak Xiaoyan, Xiaoyi, dan Tianhuo sedang mengamati piring tembaga yang mereka dapatkan. Patua Yao, apakah kamu yakin benda ini sama nilainya dengan pil jantung? Tanya Xiaoyan sambil melihat piring tembaga yang nampak biasa saja. Jika begitu mudah untuk membongkar rahasia itu, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Kata Tianhuo tersenyum. Kalau begitu, bisakah Patua Yao beritahu apa hebatnya benda ini? Tanya Xiaoyan. Tianhuo tersenyum mendengar itu. Dia mengambil piring tembaga dan meletakkannya di tangannya. Setelah itu dia memiringkannya ke lampu api dan melambai ke arah Xiaoyan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kata Tianhuo. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati tembaga itu. Namun dia hanya bisa melihat garis-garis di bawah pantulan cahaya. Patua Yao, tolong jangan membuat kami terus menebak, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Betapa tidak sabar, kata Tianhuo. Dia meringkuk jarinya dan seutas benang doci muncul di ujung jarinya. Akhirnya berubah menjadi jarum kecil. Setelah itu Tianhuo mengendalikan jarum doci kecil itu dan dengan hati-hati memasukkannya di permukaan plat tembaga yang berwarna hijau. Di bawah penghapusan Tianhuo yang hati-hati, debu tembaga berwarna hijau mulai turun perlahan dan mendarat di permukaan meja. Xiaoyan dan Xiaoyi memperhatikan apa yang dilakukan Tianhuo dan saling bertukar pandang karena sama-sama bingung. Tianhuo mengabaikan keduanya yang bingung. Dia menghabiskan hampir setengah jam untuk menghilangkan karat berwarna hijau dari plat tembaga. Sesaat kemudian Tianhuo tiba-tiba melemparkan tembaga itu ke samping begitu saja di depan tatapan tertegun keduanya, yang benar-benar tidak mengerti apa yang Tianhuo mainkan. Kalian berdua memang kuat, tapi pengalaman kalian masih kurang, kata Tianhuo mengangkat kepalanya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi keduanya. Setelah itu dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan hisap dipancarkan dan menghisap kumpulan karat hijau ke telapak tangannya. Kumpulan karat hijau akhirnya berubah menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada plat tembaga, sebaliknya ada di karat hijau ini. Bagaimana kamu bisa menggunakan hanya akal sehat untuk menyimpulkan suatu harta dari zaman kuno? Kata Tianhuo menjentikan jarinya dan melemparkan bola hijau ke arah Xiaoyan. Gunakan api surgawi untuk membakarnya. Aku juga ingin lihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya, kata Tianhuo. Xiaoyan mengangguk mendengar itu dan dengan hati-hati membakar bola hijau. Setelah pembakaran lebih dari 10 menit, bola hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Banyak potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari bola hijau yang mencair sedikit demi sedikit. Setelah bola hijau hancur, 5 potong debu kuning melayang di dalam nyala api dan berkedip-kedip menyilaukan. Mata Xiaoyan terkejut saat melihat 5 cahaya kuning yang melayang dan berkedip di dalam nyala api. Ia jelas tidak mengenali benda itu sama sekali. Xiaoyan mengalihkan matanya ke Tianhuo yang tenggelam dalam pikirannya. Jika aku tidak salah, bintik berkedip itu seharusnya hanya ada pada zaman kuno. Benda ini disebut bubuk makanan roh. Anak kecil, sepertinya kamu telah mendapatkan banyak keberuntungan, kata Tianhuo dengan senang. Bubuk makanan roh. Gumam Xiaoyan terkejut saat dia melihat ekspresi Tianhuo yang tiba-tiba menjadi senang. Apa gunanya bubuk makanan roh ini? Tanya Xiaoyan penuh minat. Debu ini dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debu ini menyatu dengan jiwanya. Seorang akan dapat mencapai langkah yang disebut keadaan jiwa. Jika kamu memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan dan menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya, kata Tianhuo tersenyum seraya mengusap janggutnya.
Sukacita melonjak ke mata Xiaoyan saat dia mendengar itu. Tak disangka tembaga yang biasa ini ternyata menyembunyikan kemampuan yang hebat. Baiklah, ini sudah malam, kamu harus istirahat. Besok ujian 5 klan besar akan dimulai. Orang tua Ye Chong itu telah menaruh semua harapannya padamu, kata Tianhua berbalik dan pergi. Xiaoyi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya beralih ke 5 debu yang berkedip di depannya. Kekuatan hisap melonjak dari dahinya dan satu cahaya kecil melesat masuk ke dahinya sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiaoyan bergetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya. Sesaat kemudian dia merasakan kekuatan spiritualnya mulai tumbuh lebih kuat. Xiaoyan kemudian menutup matanya dan memfokuskan pikirannya untuk menyerap kekuatan spiritual. Saat debu kuning sepenuhnya akan menghilang dari pikirannya, cahaya yang kuat tiba-tiba muncul. Satu suara tua dari jejak spiritual tiba-tiba terdengar ketika cahaya kuat muncul. Batas jiwa. Tutup jiwa surgawi, serap roh menempa, jiwa. Suara tua itu dengan samar bergema di benak Xiaoyan. Dia berusaha mengingatnya sebanyak mungkin saat suara tua itu bergema 3 kali sebelum akhirnya menghilang. Xiaoyan perlahan membuka matanya dengan ekspresi tertegun. Sepertinya itu adalah jejak suara spiritual yang ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun sayangnya suaranya tidak jelas, pikir Xiaoyan. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempah. Jiwa, gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mengulang kata-kata itu. Sepertinya itu adalah mantra kata, namun belum lengkap. Aku ingin tahu untuk apa mantra itu digunakan, pikir Xiaoyan merenung sejenak tanpa hasil. Dia menyimpan 4 bubuk makanan roh yang tersisa sebelum duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Mulutnya sedikit bergerak saat mengucapkan mantra kata yang baru saja dia dapat. Hingga akhirnya ruangan yang tenang mulai membentuk riak yang tidak biasa. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dengan wajah dipenuhi kejutan saat merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam itu pernah terjadi 2 kali, namun hanya terjadi ketika dia memasuki kondisi misterius yang tidak bisa diduga. Apakah ini disebabkan mantra kata itu? Pikir Xiaoyan. Kilatan panas muncul di matanya saat dia mengamati ruangan yang nampak berfluktuasi dan kegembiraan melonjak di wajahnya. Ia kembali menutup matanya dan terus melantunkan mantra kata itu dan ruangan sekali lagi mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi. Ia mulai bisa merasakan ruangan yang dipenuhi dengan aura spiritual. Jika bukan karena mantra itu, aura spiritual yang sangat redup dan sangat lemah ini akan dihancurkan oleh energi alam sekitarnya. Xiaoyan merasakan kegembiraan di dalam hatinya saat dia merasakan aura spiritual untuk pertama kalinya. Jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini, cepat atau lambat jiwanya akan maju ke kondisi jiwa, dan dia akan mencapai alkemis tingkat 8. Pada saat itu bahkan seorang dojun yang kuat akan memperlakukannya dengan sopan. Xiaoyan segera menenangkan hatinya. Namun dia tiba-tiba tertegun ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerap aura spiritual itu. Meski mantra kata itu telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, namun ia tidak dapat menyerapnya. Untuk beberapa waktu, Xiaoyan duduk dalam keheningan seperti orang bodoh. Dia telah berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah mengalami banyak kesulitan. Namun pada akhirnya dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerapnya. Xiaoyan dengan kasar mengatupkan giginya. Dia sudah mengalami awal yang paling sulit. Bagaimana dia bisa tidak menyelesaikan masalah selanjutnya? Karena itu, dia akan menggunakan cara terbodoh dengan cara menelannya. Xiaoyan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan dengan kasar menghisap energi alam yang bercampur dengan aura spiritual ke dalam tubuhnya. Dia dengan hati-hati memisahkan aura spiritual dari energi alam sedikit demi sedikit. Aura spiritual yang telah dipisahkan dari energi alam perlahan memasuki dahinya. Xiaoyan segera merasakan perasaan sejuk yang mengalir dari pikirannya setelah gumpalan aura spiritual memasuki dahinya. Hatinya dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan saat merasakan fenomena aura spiritualnya yang perlahan tumbuh. Keesokan paginya nampak Ye Chong, Xiaoyi, dan lainnya sudah menunggu di halaman ketika Xiaoyan keluar dari ruangan. "Tuan Xiaoyan, apakah kamu sudah siap?" kata Ye Chong menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat bertanya. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiaoyan perlahan mengangguk. "Ayo pergi. Hari ini aku akan bertemu dengan 5 klan besar dan ingin melihat kemampuan apa yang mereka miliki," kata Xiaoyan tersenyum. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di ruangan besar di depan banyak tatapan. Mata Xiaoyan menyapu mereka di dalam ruangan. Saat ini ada cukup banyak faksi yang cukup kuat sudah hadir. Ye Chong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia tahu sebagian besar dari orang-orang ini berpikiran kalau klan Ye akan kembali gagal dalam ujian. "Kursi di depan adalah milik klan Dan, klan Bai, klan Qiu, dan klan Chao," kata Ye Chong menjelaskan dan memimpin Xiaoyan dan lainnya menuju kursi klan Ye.
Sementara mereka menuju ke kursi, mata Xiaoyan melihat ke atas dan tiba-tiba melihat sosok wanita cantik yang jatuh saat itu, ada di antara kelompok Lendan. Wanita itu juga menoleh setelah merasakan sesuatu dan tatapannya bertemu dengan Xiaoyan. Namun dia buru-buru berbalik karena tampak sangat malu. Gadis itu agak asing, namun dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya dalam Lendan cukup tinggi, kata Ye Chong yang juga melihat wanita muda itu. Dia mengulurkan keningnya sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat pria berpakaian biru di samping wanita muda itu. Itu adalah Dan Xuan. Tidak disangka dia juga datang. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia jauh lebih kuat dibanding dengan Cao Dan, kata Ye Chong yang wajahnya sedikit berubah. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu. Tatapannya kemudian menoleh dan bertemu dengan tatapan Cimsu yang dengan kejam menatapnya dari kursi Clan Bai. Xiaoyan mengabaikan mata kejam Cimsu dan mengalihkan pandangannya pada seorang pria berpakaian putih di depan Cimsu. Dia adalah Bai Ying, generasi muda Clan Bai yang paling menonjol, kata Ye Chong. Xiaoyan menoleh dan bertukar pandang dengan Bai Ying yang nampak tersenyum dingin. Sementara kelompok Xiaoyan telah duduk di kursi Clan Ye, Clan Cao akhirnya tiba. Tatapan Xiaoyan mendarat di pintu masuk dan melihat wanita anggun yang masuk dengan langkah lembut. Sosoknya yang tinggi dan cantik dengan gaun berwarna hitam yang memancarkan sikap dingin dan angkuh. Wanita itu menyapu matanya ke sekeliling dengan malas sambil memancarkan pesona menyebabkan dia tampak sangat memikat. Hampir semua orang yang duduk pernah mendengar namanya. Dia adalah Cao Ying, penyihir dari Clan Cao. Ia juga salah satu calon penerus untuk kepala menerapil di masa depan. Cao Ying mengubah langkahnya dan berjalan ke kursi Clan Cao. Anggota Clan Cao lainnya mengikuti dari belakang. Mata Cao Dan yang tertunduk sesekali akan melayang pada Cao Ying yang memikat di depannya. Ada rasa suka yang sangat tersembunyi di matanya. Tatapan Xiaoyan berhenti sejenak pada Cao Dan sebelum beralih ke pria besar di sampingnya. Orang itu memiliki wajah yang serius. Alisnya cukup tebal memberinya perasaan tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari Clan Cao yang tidak merasakan sedikit pun tekanan saat berdiri di belakang Cao Ying. Langkah Cao Ying sedikit terhenti saat dia melewati Clan Dan. Matanya tertuju pada seorang wanita muda. Dan Chen, sudah lama kita tidak bertemu, kata Cao Ying tersenyum. Dan Chen hanya menurunkan dagunya saat menyapa Cao Ying dan tidak banyak bicara. Tidak disangka kamu juga datang kali ini, sepertinya Clan Dan benar-benar berusaha keras. Mungkinkah untuk merebut tempat juara? Kata Cao Ying tersenyum tipis. Dan Chen hanya diam di bawah sikap dingin dan arogan dari Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda. Juara pengumpulan pil musim ini pasti akan jatuh ke tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi. Kata Dan Xuan yang berada di depan Dan Chen tersenyum. Kamu pandai bicara. Namun kamu jangan berharap saya akan lengah karena kata-katamu itu, kata Cao Ying dengan pelan saat matanya menatap Dan Chen. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu selama 2 tahun ini, kata Cao Ying. Aku juga ingin tahu, kata Dan Chen yang akhirnya berbicara. Cao Ying hanya tersenyum dan dengan lembut mengangguk melihat itu. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan menuju kursi Clan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti saat dia melewati Clan Ye di sepanjang jalan sebelum perlahan duduk di kursinya. Sementara Cao Ying benar-benar mengabaikan Clan Ye, Cao Dan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap Xiaoyan. Tidak disangka kamu benar-benar campur tangan dalam masalah ini, kata Cao Dan tersenyum dingin. Xiaoyan hanya mengangkat matanya dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat dia melihat Xiaoyan mengabaikannya. Dia baru saja akan marah ketika Cao Xiu menghentikannya. Cao Dan hanya bisa mendengus dingin dan berjalan ke kursinya. Apakah kamu Xiaoyan itu? Aku telah mendengar Cao Dan menyebutmu, kata Cao Xiu. Kamu sepertinya bernama Cao Xiu itu, salah satu dari 3 jenius dari Clan Cao. Kamu cukup terkenal, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seorang sepertiku. Levelmu cukup tinggi. Tapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan Clan Ye. Aku harap kamu tidak akan terjebak, kata Cao Xiu. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Kakak laki-laki, apa yang kalian bicarakan? Kamu harus membantuku membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu masuk 3 besar, Clan Ye akan tamat, kata Cao Dan dengan ketidakpuasan. Orang itu bukan orang yang sederhana. Tidak heran dia bisa mengalahkanmu. Dia mungkin akan mencapai 3 besar kali ini, kata Cao Xiu. Dia juga seorang alkemis kelas menengah pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda. Mentalnya cukup bagus. Memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam ujian ini, kata Cao Ying tanpa menoleh seraya bermain dengan giok bundar di tangannya.
Cao Dan merasa semakin tidak senang mendengar perkataan keduanya karena menilai Xiaoyan dengan sangat tinggi. Namun dia hanya bisa diam di hadapan Cao Ying. Tanah di dalam ruangan besar tiba-tiba mulai bergetar saat panggung arena muncul di tengah ruangan. Seorang lelaki tua perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Karena 5 klan besar telah tiba, aku tidak akan banyak bicara. Ujian musim ini akan dilakukan oleh saya. Tidak ada yang keberatan, bukan? Kata Panatua Cheng tersenyum. Panatua Cheng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang akan berani meragukanmu? Kata Cao Ying dengan senyum manis. Kamu gadis, tidak perlu bagimu untuk menjilatku. Aku tidak bisa menahannya. Kata Panatua Cheng menyeringai. Sudah waktunya. Para peserta ujian 5 klan besar silahkan masuk ke arena. Kata Panatua Cheng. Percakapan di arena menjadi sunyi setelah suara Panatua Cheng terdengar. Kakak Xiaoyan, lakukan yang terbaik. Kata Xinlan tersenyum. Xiaoyan tersenyum mendengar itu dan berdiri di depan tatapan seluruh arena. 4 sosok lainnya juga perlahan berdiri. Dalam sekejap semua tatapan berkumpul pada mereka berlima. Panatua Cheng di arena perlahan menyapu 5 orang itu. Setelah itu matanya berhenti pada Xiaoyan. Dia telah bersahabat dengan klan Ye di masa lalu, namun karena penurunan klan Ye mereka jarang datang ke kota Pil, membuat hubungan keduanya menjadi renggang. Densuan dari klan Dan menyapa Panatua Cheng. Kata Densuan berdiri dan menangkupkan tangannya. Cao Xiu dari klan Cao. Kata Cao Xiu. Bai Ying dari klan Bai. Qiu Ji dari klan Qiu. Xiaoyan dari klan Ye menyapa Panatua Cheng. Kata Xiaoyan. Xiaoyan, nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Aku jelas ingat masalah lembah sungai es yang menyebabkan keributan besar sebelumnya. Kata Panatua Cheng membelai janggunya dan tersenyum. Itu hanya pertarungan kecil. Kata Xiaoyan tersenyum. Bagaimana itu bisa menjadi pertarungan kecil? Anda bahkan berani menyerang seorang dari klan Bai. Anda sudah meremehkan klan Bai. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Kamu harus sadar bahwa ini adalah kota Pil suci, bukan kota kecil klan Ye. Kata Bai Ying tertawa dingin. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu dan menyilangkan kedua tangannya di depannya. Bai Ying tersenyum dingin saat melihat sikap Xiaoyan. Dia juga pernah mendengar bahwa Xiaoyan adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Namun hal itu tidak cukup baginya untuk takut pada Xiaoyan. Panatua Cheng tidak menghalangi suasana itu. Dia hanya membiarkan mereka selama tidak menghalangi jalannya ujian. Karena tidak ada masalah, ujian ini akan dimulai. Kata Panatua Cheng perlahan mundur. Ada sebuah batu yang ditutupi kain hitam di belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan menarik kain hitam memperlihatkan batu kristal yang tingginya 10 kaki. Masing-masing dari Anda akan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam batu ini. Batu ini akan menguji nilai jiwamu. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, dia akan lulus ujian pertama. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa ini dipegang oleh Cao Ying. Saat itu nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang melebihinya sampai sekarang. Kata Panatua Cheng yang matanya beralih ke Cao Ying yang sedang bermain dengan giok bundar di tangannya. Dengan sikapnya yang santai dan tidak peduli dengan semua tatapan sekitarnya. Karena kalian sudah tahu aturannya, ayo kita mulai. Siapa yang duluan? Kata Panatua Cheng tersenyum. Kelimanya terdiam saat suara Panatua Cheng terdengar. Sesaat kemudian pria bernama Qiu Ji dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Tangannya menyentuh tablet batu. Kedua matanya tertutup saat kekuatan spiritualnya bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalam batu. Cermin halus di tengah tablet batu tiba-tiba mengeluarkan suara. Setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalamnya, angka merah di atasnya tiba-tiba melonjak sebelum berhenti di angka 707. Selanjutnya adalah Bai Ying yang berhenti di angka 785. Panatua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat angka itu. Cao Xiu bertukar pandang dengan dua lainnya saat berkata, karena kalian berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, saya akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan ketidakmampuan saya. Ia berjalan ke depan dan menyentuh tablet batu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Angka merah dengan cepat mulai naik. Akhirnya menembus angka 800 sebelum terhenti pada nilai 846. Giliran kalian berdua, kata Cao Xiu perlahan mundur. Densuan memberi Xiaoyan senyum hangat sebelum perlahan melangkah maju. Cao Ying yang tidak peduli selama waktu ini mengalihkan pandangannya ke arah Densuan. Dia adalah bakat terkenal dari klan Dan. Dengan bakatnya itu, ia akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Densuan berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan. Tangannya diletakkan di atas lempengan batu tanpa menunjukkan kecemasan sedikit pun. Dia perlahan menutup matanya dan spiritual yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Arena sekitarnya nampak sedikit terdistorsi menyebabkan kejutan melintas di mata Panatua Cheng. Angka merah dengan cepat melonjak melewati angka 800 sebelum berhenti pada angka 903. Panatua Cheng tersenyum dan mengangguk melihat itu.
Karena Densuan mampu mencapai jumlah seperti itu, kemungkinan besar dia akan segera mencapai alkemis 7 tingkat tinggi. Kejutan melintas di mata Cao Ying saat melihat itu. Densuan ini memang cukup kuat. Suasana terkejut berlanjut sesaat sebelum perlahan menjadi tenang. Setelah itu, mata semua orang tertuju pada sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Lin Ye. Jika Xiaoyan gagal melampaui Baying dan masuk 3 besar, Lin Ye akan meninggal. Kelompok Ye Chong dengan cemas memperhatikan Xiaoyan saat ini. Cao Ying sedikit mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang yang memiliki reputasi ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Lin Ye. Mata Cao Dan dengan kejam menatap punggung Xiaoyan. Sudut mulutnya berisi ejekan. Jika Lin Ye ingin lulus ujian ini, mereka harus masuk 3 besar. Namun saat ini 3 tempat pertama telah ditempati oleh Densuan, Cao Xiu, dan Baying. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Ia tidak percaya Xiaoyan bisa melampaui mereka. Xiaoyan akhirnya berhenti di depan tablet batu. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh lempengan batu. Xiaoyan, Lin Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini urutan ketiga adalah Baying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Jika kamu melampauinya, Lin Ye akan memiliki kesempatan, kata Penatua Cheng dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu. Kedua matanya perlahan tertutup dan sosoknya tampak langsung terdiam. Keheningan segera menyelimuti ruangan, tidak ada sedikit pun suara yang muncul. Tepat ketika semua orang saling memandang, tekanan spiritual yang luar biasa perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Suara yang dalam dan teredam terdengar di sekitarnya. Pada saat yang sama, badai spiritual terbentuk di sekitar tubuhnya. Bahkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi saat badai spiritual muncul. Ketika badai ini muncul, Penatua Cheng yang paling dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia segera mundur dan matanya menatap tajam ke arah sosok buram di dalam ruang terdistorsi itu. Baying dan 3 lainnya juga nampak berubah ekspresinya saat melihat perubahan yang tidak terduga itu, dan segera mundur 10 langkah. Keterkejutan melintas di mata mereka saat melihat itu, terutama Baying yang ekspresinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan mencapai tingkat yang begitu mengejutkan seperti itu. Manik giok yang berputar di tangan Cao Ying tiba-tiba berhenti. Matanya segera tertuju pada Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Dia sepertinya telah salah menilai kali ini. Dia tidak menyangka pemuda ini akan menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam. Beberapa saat kemudian, badai spiritual akhirnya melemah dan benar-benar menghilang. Xiaoyan perlahan menarik tangannya sebelum mengalihkan pandangannya ke cermin batu. 1395. Angka merah yang muncul itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak tatapan telah mengeras pada angka itu dan tak dapat mengalihkan pandangan mereka. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.